Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini sama Mas Krisna. Dan pas sore-sore ya, jam berapa? Jam 4 ya. Dan kemarin kita habis kita cari daerah barat terakhir ya. Terakhir. Itu katanya di sana ada makam Pangeran Benowo. Akhirnya kita ke sana. Nanti kita kasih lihat jalan-jalannya ya, maksudnya arahnya kemana. Soalnya nanti kalau ada 2 pintu masuk ya, satu lewat rumah sakit, satu lewat perkampungan gitu. Dan kita udah ke sana, pas itu survei juga di Mas Krisna dan masuk ke makamnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan di makamnya tuh, pas masuk ke kan itu di sekitaran makam umum ya, pemakaman umum ya. Pemakaman umum. Itu sudah ada sesuatu yang menyambut atau apa gitu. Ya kalau yang menyambut itu cuman ya orang-orang yang di sekitar situ aja, maksudnya kan kayak di situ kan tercampur makam umum, makam-makam tua. Nah, cuman yang ada yang menampakkan diri itu ya orang-orang yang sudah di situ, yang lama di situ, makam-makam tua. Orang-orang dalam tanda petik yang gaib-gaib, yang halus-halus ya, itu yang dari makam-makam itu ya. Ya, yang sudah meninggal dunia. Tapi itu sendiri kalau ada orang yang ziarah itu dia ganggu nggak kalau kayak ketempelan gitu? Nggak akan terganggu atau ketempelan. Cuma ngelihat tuh, oh ini ada orang ini gini. Oh, situ kita masuk langsung ya, cukup kayak nggak terlalu kelihatan banget deh kalau di situ ada. Cuma nanti di situ ada pelangnya, ada pelangnya makam Benowo. Masuk terus nanti ada silsilah ya. Silsilahnya juga ada di silsilah. Sempat juga lihat terus masuk. Katanya itu tempatnya terbuka 24 jam. Jadi kalian mau ke sana bahkan sambil nginep juga nggak masalah. Tapi untuk pas di bangunannya yang di tengah itu nggak ada sesuatu yang biasanya kalau ada pesarian yang wingit kan ada macan atau apa gitu. Nggak ada, Mas. Itu cuman auranya beliaunya yang besar. Aura ya? Ya, auranya beliau yang sangat kental, sangat kuat lah auranya itu. Habis itu kita masuk ya berdua ya. Ruangannya masuk, diperbolehkan sama juru kuncinya. Saya lupa namanya tuh, Mbak siapa ya, lupa saya. Itu orangnya welcome, nggak masalah masuk. Terus nah, ini yang akhirnya kita mau bilang ya teman-teman. Menurut Krisna itu akhirnya apa? Itu petilasan, hanya petilasan atau memang itu benar-benar pesariannya Pangeran Benowo? Benar-benar pesariannya Pangeran Benowo, tempat peristirahatan terakhir di situ. Berarti sempat bertemu juga Krisna? Alhamdulillah sempat ketemu. Nah, itu tempatnya pesarian asli ya? Asli. Menurut apa yang dilihat Krisna ya? Yeah. Jadi bukan petilasan tempat dia singgah, Pangeran Benowo singgah, bukan ya? Bukan. Untuk teman-teman kalau mau ceritanya Pangeran Benowo mungkin udah banyak ya artikelnya ya. Banyak artikelnya sudah. Dan itu ya memang begitu ya, anaknya Joko Tingkir ya. Ya, anaknya dari Joko Tingkir. Saudara juga sama Panembahan Senopati kalau yang dari Mataram ya. Iya. Seperti itu sudah banyak kalau kalian searching artikelnya. Dan akhirnya kesimpulan kita ke sana itu asli pesariannya. Asli pesarian. Untuk biasanya kalau kita ke sana itu ada pesan-pesan nggak dari kan kebetulan ketemu mbahnya langsung, pesan untuk siapa, untuk juru kunci atau mungkin orang-orang yang datang nggak boleh gimana? Ya anak muda zaman sekarang udah nggak mau ziarah ke makam-makam para pendahulu yang Babat Alas ke Surabaya itu, Mas. Ya ada sih beberapa anak-anak muda yang sering ke situ, tapi nggak semua anak-anak muda. Yang diharapkan sama beliau itu anak-anak muda itu belajar tentang sejarah,
biar kelak cerita yang sebenarnya itu ada gitu. Tidak membelok-belokkan cerita, benar-benar sejarahnya itu pure sejarahnya beliau, sejarahnya orang-orang yang dulu. Ya balik lagi intinya lebih mengingat ya siapa leluhurnya ya, Iya. biar nggak lupa gitu. Terus ini di luar itu ya, di luar itu pesariannya Pak Pangeran Benowo itu auranya Pangeran diri kan besar ya. Iya, besar. Dan memang daerah Benowo itu sekitarannya itu babat Allahnya Pangeran Benowo itu ya. Pangeran Benowo itu. Oke. Udah, ya. Yes, itu aja Mas. Terus apa namanya, kan ada kesempatan kalau berkunjung ke tempatnya, ke makamnya Pangeran Benowo, kan itu 24 jam Mas. Iya, buka 24 jam. 24 jam dan jangan sampai disalahgunakan. Oh, beliaunya nggak suka? Ya. Ada nggak berkenan gitu ya? Bukannya nggak suka atau gimana Mas ya, emang kalau emang tempat-tempat itu benar disakralkan, disucikan, ya jangan sampai dibuat-buat gitu. Jadikan negatif ya? Iya. Ada efeknya nggak? Biasanya kan kalau gitu akhirnya apa mungkin ada cerita itu penglihatannya Krishna mungkin, atau mungkin yang di tempat lain lah, efek-efek kalau orang-orang gitu dipaksakan gitu, efeknya gimana? Dikasih kayak kena apa? Kalau efeknya itu bukan dari beliaunya ya Mas yang ngasih. Oh, bukan dari. Ya cuman efek itu tampak dari ya makam-makam tua di situ. Itu deh, jangan makhluk yang lain. Jangan aneh ya, mencari ya kayak pesugihan gitu ya, pesugihan terus ya banyak lah ya cari-cari yang negatif ya. Iya. Kalau nyari gitu ada tempatnya sendiri. Iya. Biasanya itu apa, di pohon-pohon tua yang disakralkan ya. Iya kan. Banyak kan di situ pohon-pohon yang udah tua, udah kan biasanya dihuni untuk kayak makhluk halus itu. Di sana juga banyak pohon ya. Banyak jati juga ya. Banyak jati juga. Dan kenapa di situ banyak pohon jati? Emang Alas Benowo itu dulu yang saya lihat loh Mas. Itu banyak pohon jati kan. Pohon jati itu kesukaannya makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Makanya itu jarang sekali yang bisa masuk ke tempat itu dulunya di Alas Benowo itu. Karena emang energinya kuat ya Mas. Yang akhirnya yang bisa masuk dengan seizin Allah ya Pangeran Benowo. Untuk kalian yang mungkin penasaran kenapa kok Pangeran Benowo ada di Benowo Surabaya ya? Iya. Itu kalau di artikelnya kan, kalau kita lihat di artikel itu karena itu beliaunya kan bukan mengasihkan ya, kayak udah lepas tangan lah tentang kerajaannya ya. Biar diurus yang lain, beliau tinggal musafir ya, berkelana gitu ya, berkelana. Kalau kurang lebih sih gitu menurut artikelnya, berkelana. Dan akhirnya berhenti di Benowo di daerah Surabaya Barat, Surabaya. Kalau ditarik juga masih daerah utara juga, dekat-dekat utara kan ya. Iya. Hampir dekat barat, dekat utara ya. Perbatasan. Soalnya kenapa saya bilang utara? Soalnya ada satu artikel tuh memang bilangnya Pangeran Benowo ke utara, nggak tahu utara yang mana gitu. Tapi ya banyaklah artikel-artikel tentang cerita-cerita Pangeran Benowo ya. Dan sudah kita telusuri, Krishna juga telusuri, menurut Krishna sendiri itu di Benowo itu ya. Iya. Di persariannya beliau. Oke, sekian dari kami, nanti penelusurannya ya. Nanti berarti daerah barat sudah selesai, nanti kita lanjut ke daerah yang lain. Daerah barat, Surabaya Barat udah tuntas. Kalau mungkin ada yang kurang-kurang ya, mungkin kalian bilang kurang di sini, nanti kasih tahu aja, nanti kita coba ke sana ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.